Senang sekali bisa terus berjumpa dengan Bapak Ibu lewat layar kaca. Dan ini adalah tadi sudah disebut hari terakhir di tahun 2021. Puji Tuhan, saya mau share kebenaran firman pada saat ini berkaitan dengan hari terakhir ini. Dan ini saya percaya tadi yang hambanya Pak Yongki sampaikan bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, Tuhan akan janjinya tidak akan pernah diingkari, akan digenapi. Kapan waktunya? Tinggal waktu Tuhan kita menanti. Haleluya. Saya akan share screen saya. Ya, puji Tuhan. Ya, di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang resolusi. Ya, resolusi itu apa? Dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Ini sebenarnya Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Saudara Pak Yongki, Bapak Ibu mengalaminya. Tapi saya ingin mengingatkan, ingin mempertajam, ingin supaya tahun depan tinggal kami tinggal besok, ya kan, itu kita semakin antusias, ya, semakin antusias. Yosua 1:3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Haleluya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya janji Tuhan ini ribuan tahun yang lalu. Saya percaya juga akan digenapi di dalam hidup kita. Saya boleh sharing saja lewat ayat ini. Ketika tahun 98 saya dipercaya menggembalakan jemaat. Kemudian karena waktu itu masih sewa satu ruko kecil sekali. Ya, jemaat itu hanya 35 segala macam, tapi saya punya iman, mungkin imannya nggak tahu seperti apa, seperti firman yang Sabtu-Sabtu yang lalu yang saya sampaikan, itulah yang saya alami dan yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Jadi habis doa pagi itu ada satu tanah di perumahan itu, saya datengin, betul-betul saya injak itu, tanah itu saya injak. Dan itu tahun 98. Tahun 98 itu tahun kesukaran itu pada. Tapi Tuhan itu tidak melihat kesukaran ekonomi keuangan, tetapi Tuhan melihat bahwa janjinya itu digenapi. Tahun 1999 malah tanah yang kami injek itu setahun kemudian setelah saya dipercayakan penggembalaan, tanah itu malah kebeli gitu. Wow, dan saya nggak habis pikir, Bapak Ibu, saya bukan mengecilkan diri saya ini orang kampung, saya ini orang desa dari Banyuwangi, dari Genteng, dan dari Genteng masuk lagi di kampung. Dan saat itu menggembalakan, saya belum pernah lihat yang namanya uang 1 juta itu seperti apa sih? Belum pernah lihat. Tetapi ketika Tuhan menyatakan tanah ini kami injak, betul-betul tanah kafling itu akhirnya dapat kami beli dengan harga ratusan juta. Ya, ratusan juta itu. Wow. Dan saya nggak pernah lihat duitnya itu. Tahu-tahu pokoknya sudah kebeli saja. Jadi ayat ini yang jadi pegangan saya. Nah, berkaitan dengan resolusi itu, saudara, bahwa ketika kita meyakini apa yang kita minta kepada Tuhan. Ini cerita tentang Yosua. Ya, ini cerita tentang Yosua. Ya, ketika Tuhan mengalihkan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Yosua itu masih muda. Musa pengalamannya begitu rupa. Tapi Tuhan berkata, kalau nanti Bapak Ibu baca di pasal 1 ini sangat-sangat keren sekali.
Tapi janji Tuhan bilang, Yosua, kamu yang akan memimpin bangsa Israel ini masuk tanah Kanaan. Apa yang kau injak lewat kakimu, katanya, akan kuberikan kepadamu seperti janjinya kepada Musa. Wow, keren banget. Dan ini mungkin bukan hanya zaman Musa, tapi zaman sekarang. Saya mengalami, Bapak Ibu pasti juga mengalami hal-hal yang kayak begini ini. Nah, saya mau mendefinisikan sedikit aja apa sih resolusi ini, definisi secara secara yang kita mau bahas di sini. Keputusan atau kebulatan tekad yang berupa apa? Berupa permintaan untuk melakukan sesuatu, kemudian disusun dalam sebuah rencana dan kita usahakan untuk mewujudkannya. Itu namanya resolusi. Nah, resolusi itu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan. Itu adalah sebuah resolusi. Nah, berkaitan dengan besok sudah tahun 2022, kita pasti punya yang namanya apa yang akan kita lakukan di tahun 2022 nanti. Firman Tuhan sebelumnya saya menyampaikan bagaimana ketika kita dibekali oleh kebenaran firman lewat doa kita, kesetiaan kita. Saya percaya apa yang kita resolusikan itu pasti Tuhan akan menolong dan menggenapi. Dan dikatakan bahwa mengapa kita harus buat itu? Karena dengan memiliki resolusi itu, kita akan memiliki sesuatu yang kita kejar dan kita upayakan. Nah, waktu saya doa untuk menginjak tanah Kafling itu, kami berdoa dan kami punya kerinduan, kami tuliskan, kami bagikan, dan saudara dalam 1 tahun itu dapat kebeli, terus kemudian 3 tahun kemudian kami bisa membangun, luar biasa. Dan saya meyakini pentingnya sebuah resolusi. Dan beberapa waktu lalu saya menyampaikan kebenaran firman ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita ini diberi bekal oleh Tuhan luar biasa, ya, dibekali luar biasa, ya. Ini saya mau cerita aja sekarang, ya, nggak usah teori, saya cerita. Itu firman Tuhan. Ini saudara, saya cerita ini. Saya yang minggu lalu saya bilang begini, 18 tahun setelah kami membangun gereja, karena memang iman kami adalah iman Pentakosta, mati hidup untuk Tuhan. Kami itu begitu. Jadi sampai 18 tahun dan bahkan 20 tahun melayani, itu nggak punya rumah. Nggak punya rumah, kami nggak ada rumah. Maksudnya ngontrak-ngontrak saja. Karena saya pikir rumah Tuhan yang harus bagus. Dan memang bagus rumah Tuhan, di mana Tuhan percayakan kepada kami. Nah, satu saat anak saya bilang gini, anak kami 3, yang pertama perempuan, yang kedua wanita, yang ketiga cewek. Ya. yang ketiga itu bilang begini, Pak, kapan kita punya rumah? Pak, kapan kita punya rumah? Saya bilang, nggak usah lah. Ya cukuplah nempatin rumah orang lain dengan kita sewa. Jadi kita bisa menikmati berbagai tipe, saya bilang gitu. Tapi saudara, istri bilang gini, Pak, anak-anak itu butuhlah namanya gitu. Kita sih tidur di mana saja nggak masalah. Tapi anak-anak supaya ini, oh ya udah kalau gitu. Saudara, sebelum itu teman saya seorang hamba Tuhan itu dari daerah saya undang untuk khotbah. Waktu khotbah dia juga cerita bahwa rumahnya itu cuma 2 kamar. Padahal gerejanya dibangun gede, jemaatnya ada 1.500-an. Saya beberapa kali diundang untuk khotbah di situ. Dan ketika saya satu saat diundang, dia bilang, Pak Markus, kita inapkan Pak Markus di hotel. Oh nggak mau, saya tidur di rumah Bapak saja supaya bisa banyak ngobrol. Kenapa saya mau diinapkan gitu? Karena memang rumahnya kecil dan kamarnya cuma 2, 1 kamar untuk dia suami istri, 1 kamar untuk anaknya. Nah saya akhirnya tidur di kamar anaknya itu, abrak-kedabrak, tahu ya, abrak-kedabrak kamar anaknya itu. Karena
anaknya punya banyak mainan, begitu rupa. Dan dia cerita bahwa dia juga pengenlah punya rumah itu harga saat itu 1 M lebih lah katanya gitu. Rumahnya harganya cuma 350 juta. Dan saudara, dia kesaksian di tempat kami waktu khotbah itu, dan Tuhan berkati, singkat cerita, rumahnya itu benar-benar mewah sekali. Rumahnya mewah. Saya pernah nginep itu yang rumah mewah itu. Nah, waktu dia khotbah, dia bilang gini, apakah saudara pernah punya kerinduan pengen punya rumah? Saya duduk di depan, dia bilang, Pak Markus punya, kaget juga saya. Kok saya nggak pernah ya? Karena kan pikiran saya kan melayani Tuhan aja, pikiran saya begitu. Terus anak saya itu yang ketiga dengerin khotbah itu. Waktu pulang dia nanya lagi. Dia bilang, Pak, kapan kita punya rumah? Nanya lagi. Dia bilang ini, Pak, cobalah tanya ke developer. Dan sebelum tanya, saya bilang, oke. Itu tahun 2014. Saya bilang, kita kumpul bersama-sama, kita doa bersama, kita bikin resolusi. Bahwa tahun 2015 kita punya rumah. Setuju? Setuju. Tulis. Ditulis. Tulis, kita doain, kita tumpangi tangan. Nah, kira-kira 2 hari, 3 hari, anak saya yang ketiga itu nanya lagi, Pak, rumahnya di mana? Ya belum ada, masih di alam ide, baru berdoa. Singkat cerita, saudara, saya pergi ke developer, ini ada tanahnya ini. Dan harus beli. Padahal saya bilang, saya mau minta aja. Maksudnya minta apa, Pak? Ya saya minta. Nggak bisa, Pak. Ya kan, kalau untuk gereja dikasih 50%, tapi kalau untuk rumah nggak bisa. Singkat ceritanya, saya bersedia membeli, walaupun nggak ada duit. Nggak ada duit, saudara. Nggak ada duit. Ya. Terus kemudian dibuatin apa namanya itu. Waduh, nggak mau, saya harus 30%. 1,2 miliar itu 30%-nya harus bayar 400 juta. Sebenarnya nggak bisa. Boleh nggak 48 itu apa harga 1,2 dibagi 48 tiap bulan saya bayar. Saya ngomong saya bayar juga nggak ada duit. Nggak bisa, Pak. Nggak ada ceritanya. Saya mau bikin cerita. Makanya ini saya juga nggak habis pikir, ini jadi bikin cerita. Saya nggak habis pikir, ini jadi bikin cerita. Dia bilang, ke sono aja, Pak, ke sono. Loh, aku tiap hari berdoa, saya bilang. Aku tiap hari berdoa. Bukan, Pak, ke pimpinan kami nggak berani. Jadi GM-nya pun juga nggak berani. Akhirnya saya bilang, mana nomor teleponnya, mana alamatnya. Saya mau ke pimpinan. Saya tembus ke pimpinan, dikasih namanya KTPLC sama pimpinan, bahwa boleh dicicil selama 48 kali. Wow. Kita buatkan cek kosong 1 tahun. Setiap 1 tahun ceknya kosong. Tapi ternyata dari developer nggak pernah ditagih. Berarti setiap jatuh tempo ada duitnya. Luar biasa. Gitu dia. Nah, baru 4 bulan, saya bayar 4 bulan. Saya bilang, saya mau bangun. Nggak ada ceritanya, Pak. Saya mau bikin cerita. Dia bilang, harus lunas duluan. Saya bilang, saya mau bikin yuk. Dikasih KTBLC lagi dari pimpinan. Akhirnya ini diukur, baru bayar 4 bulan, kita sudah bangun. Dan waktu mulai bangun, saya tanya sama adik ipar yang bangun, kan kontraktornya adik ipar. Saya bilang, Tok, ini berapa lama? Terserah, ada duitnya, cepat selesai. Ya udah kamu mikirin, bangun aja, duitnya saya mikirin. Bangun, saudara. Ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan kelima, bulan ke-6 jadi, saudara. Luar biasa. Ini mungil rumahnya, saudara. Jadi. Dan itu tanggal 9 Maret 2016. Jadi seharusnya kan resolusi saya akhir 2015. Tetapi kenapa? Karena ngurus surat-surat itu agak lama akhirnya ini.
Nah, yang saya ingin katakan bahwa ketika kita bikin sebuah resolusi, kita buat yang namanya target goal dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan akan menolong hidup kita. Haleluya. Dan saya percaya, ya, saudara, saya mau kasih contoh untuk misalnya goal apa yang saudara mau lakukan sepanjang tahun 2022 ini. Ini saya kasih contoh, saudara. Nah, ini goal itu akan kita bisa kerjakan, resolusi itu. Kita minta hikmat Tuhan, kemudian kita mencatatnya. Kita minta hikmat Tuhan dan kita mencatatnya. Kemudian yang kedua, dan saya percaya ini sudah memperkatakan firman iman. Setiap doa kita memperkatakan Mazmur 91 itu dimod buat Bapak Ibu. Saya percaya nanti ketika kita membuat yang namanya resolusi, saya perkatakan, ya, saya sharing sama teman-teman. Mungkin dianggap apa ya? Anak saya aja berkali-kali nanya itu, mana Pak? Belum ada. Mana Pak? Belum ada. Mana Pak? Belum ada. Tapi nggak tahu ya saat itu, kalau mungkin saya saat itu kondisi saya sekarang saat itu, saya mikir bener gak ya gitu loh. Tapi saya terlalu percaya Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Jadi perkatakan dengan iman, kemudian melangkah dengan iman. Saya melangkah aja. Melangkah saya adalah cari tempat. Ya, saya melangkah, saya cari tempat, ya kan, dapat tempat, dan kemudian ketika saya melangkah cari tempat, saudara, dapat juga, dikasih itu tempatnya yang tadi itu sama GM. Ya, jadi yang pertama minta hikmat Tuhan dan kemudian kita catat. Yang kedua memperkatakan firman. Yang ketiga melangkah dengan iman. Yang terakhir ini mempercayai janji Tuhan. Haleluya. 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 Saya percaya 2022 apa yang kita rindukan, ya, apa yang kita resolusikan, percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Saya 2 tahun ke depan, berarti usia 60 tahun, Pak. Saya juga punya resolusi 2 tahun ke depan. Saya sudah mulai mencatat yang nomor 1 ini, saya memperkatakan ini, saya sudah mulai melangkah dan saya mengimani janji Tuhan. Tapi belum juga, ada beberapa kali belum juga saya Tuhan akan mewujudkan. Ini penting sekali. Ya. Sekarang dari sisi lain, saya mau Bapak Ibu untuk tadi kan berupa fisik berkat, ya, sekarang berupa ini contoh area kehidupan kita yang perlu kita resolusikan. Apa saja? Ini penting. Boleh di screenshot atau nanti terakhir saya kirim semua materi ini kepada Pak Yongki, ya. Saya kirim semua. Ini kita perlu buat resolusi tahun depan K1, saya tulis ini K2, K3, K4, K5, K6, dan K7. Tapi nggak harus semua. Ini banyak sekali. Nanti justru malah kita bingung. Yang penting mana kira-kira yang akan kita buat itu. Karena kita sudah punya modal. Doa dengan iman, doa dengan deklarasi. Sekarang tinggal untuk menuliskannya. Ya, tinggal menuliskannya. Nah, K1 itu apa? Itu tentang keluarga. Tahun 2022, keluarga Bapak Ibu mau seperti apa? Ya kan? Mau seperti apa? Ya kan? Ini penting. Ya, yang kedua, tentang kerohanian. Kayak tadi komitmen Bapak Ibu luar biasa tentang kerohanian. Nggak pernah absen doa fajar. Wah, perlu ditambah lagi mungkin yang lain, ya kan? Wah, keren banget ini, ya kan?
Yang berikutnya adalah tentang karakter. Karakter apa ya? Selama tahun ini kok saya nggak sabaran, saya kok begini, saya kok ya gampang ngambek misalnya. Nah, ini yang kita perlu untuk buat satu goal dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah kesehatan. Tentang kesehatan. Ya. Saya dulu juga salah satu contoh saja tentang kesehatan. Saya itu kalau makan nggak asin, nggak pedes, nggak ada kuah, itu saya marah sama istri dulu, tapi dulu. Kemudian minum itu kalau nggak manis, ya kan, kalau nggak manis, nggak dingin, saya marah juga. Bahkan masakan istri saya nggak mau makan. Itu sebelum tahun 2004. Ya. Akhirnya saya ambil resolusi tahun 2006 itu saya puasa sekuatnya, dan saya kuat puasa 10 hari, saya hanya makan buah dan minum saja. Dan ketika saya lulus itu, saya ketemu makanan enak juga enggak rakus, ketemu makanan enggak enak saya bisa makan. Badan saya turun, saya jadi sehat, jadi seger, karena kerjaan saya seperti hambanya Pak Yongki, khotbah. Saya khotbah teriak-teriak itu dulu di leher sini belakang itu ketarik. Tapi setelah saya lakukan itu, saya mau teriak khotbah 4 kali seminggu, hari Minggu. Saya berapa kali pun, saya Seninnya bangun tidur seger. Dulu hari Minggu khotbah, hari Senin nggak boleh diganggu. Ya, jadi ini saya coba buka itu. Ini contoh ya. Kemudian tentang keuangan, bisnis seperti apa. Ya, ini secara garis besar. Dan yang berikutnya yang keenam adalah bicara tentang keterampilan. Apa yang skill yang akan kita latih. Ya. Dan yang terakhir adalah karir pelayanan. Beberapa hari lalu saya ngobrol dengan pastor muda, jadi dari gereja lain juga, ngobrol sama saya, dia bilang, Pak Markus, saya punya target tahun kemarin itu untuk untuk memaksimalkan tim saya jadi pemimpin. Wow, minggu lalu datang ke saya, udah ambil keputusan untuk mau membantu pelayanan, padahal karirnya sedang naik di pekerjaan. Ya kalau di Indonesia anak muda gajinya itu bisa 50 juta sampai 75 juta, itu sudah wow banget gitu. Tapi dia mau melayani. Nah, kenapa? Karena pastor muda ini punya juga yang namanya resolusi. Mari kita buat resolusi. Kita percaya, kita bersama dengan Tuhan, janjinya tidak akan pernah meleset. Dia pasti menggenapi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Wow, dahsyat, luar biasa, ajaib ya. Terima kasih Bapak Pendeta Markus Sudarji yang sudah setiap hari Jumat di bulan Desember ini memberkati kita semua di acara doa fajar di MC New York ya. Jumat yang pertama saya mencatat bahwa kita sudah diajar tentang doa yang powerful. Kemudian Jumat kedua adalah kekuatan sebuah deklarasi. Dan Jumat yang ketiga kita diajari tentang Coram Deo, kehadiran Tuhan, dan Jumat kemarin Immanuel, serta hari ini diajari tentang resolusi. Luar biasa Pak, kami sangat diberkati dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah sekarang tolong Bapak berdoa buat kami, biarlah terjadi impartasi kepada jemaat Tuhan yang setia ini. Silakan Pak Markus. Bapa, kami berdoa
biarlah kebenaran firman dari minggu pertama sampai hari ini, hamba-Mu tidak merencanakan begitu detail, tetapi ternyata Roh Kudus memimpin kami, memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan pesan ini. Berarti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya hamba-Mu berdoa buat hamba-Mu Pak Yongki dan seluruh tim, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Dan kami percaya ketika tahun 2021 telah melakukan banyak hal. Tetapi hari ini Tuhan, kami dipertegas, kami diperjelas di tahun 2022 ini dengan pertolongan kasih Tuhan dan tuntunan Tuhan yang begitu nyata atas hidup kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kebenaran firman ini termeterai, dan bahkan lewat Tuhan resolusi ini tidak hanya untuk yang produktif, untuk orang-orang yang sedang giat, tetapi dari anak-anak sampai dewasa, sampai orang tua akan mengalami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Anugerah Tuhan turun berlimpah-limpah, sehingga apa yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman ini, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah jemaat Tuhan terus melihat perkara yang besar ke depan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.